Belajar seperti ini baik bagi para mualaf supaya tidak terlalu mengurusi ajaran Kristen, tidak menuduh Kristen terus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Alkitab sudah mengalami serangan, tuduhan bermacam-macam sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menjaga firman-Nya. Nah, ada satu mualaf yang akan kita bahas sekarang ini yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah mengalami improvisasi dan banyak sekali tambahan-tambahan. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Saya kemudian menyimpulkan, Mas Adam, oh berarti dari dulu sebenarnya agama itu satu. Ini pemikiran logis saya saja, logika saya sendiri. Agama itu satu. Karena ketika Allah menurunkan Nabi, itu kan misinya sebenarnya biar manusia ini tauhid. Iya. Gitu kan. Emang. Itu menurut saya dulu gitu kan. Saya baca gitu kan. Oh ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Daud, Nabi Isa dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad. Kan misinya bagaimana manusia ini bertauhid gitu kan. Nah, oh berarti agama ini satu. Nah, kalaupun sekarang berbeda-beda, sebenarnya nggak berbeda, tetapi masih ada orang, mohon maaf, yang masih menggunakan ajaran lama, gitu ya. Ajarannya Nabi Isa masih dipakai. Sayangnya, ajarannya Nabi Isa yang dipakai saat ini sudah melalui improvisasi yang terlalu jauh lah, boleh bilang gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya banyak-banyak yang dibuat banyak tambahan juga. Tambahan ya. Gitu ya. Nah, sekarang nih, ajaran yang paling update ya adalah ajarannya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu yang akhir zaman ini untuk umat akhir zaman dan sudah nggak ada lagi kan utusan lagi, udah penutupnya adalah Nabi Muhammad. Nah, saya berpikir oh berarti sebenarnya yang sekarang agama yang diakui seharusnya memang Islam, seperti ejaannya disempurnakan. Mungkin kalau saya dulu menyamakan ya, ejaannya disempurnakan. Dulu nulis U itu dengan huruf O dengan E ya? Iya, O E. Iya, itu U. Kemudian C, T dengan J. Jadi C. Video ngaji cerdas ini tadi itu lumayan panjang ya. Dan judulnya itu halus sekali. Karena cinta Yesus, maka masuk Islam. Ini propagandanya para mualaf ya. Kalau kamu cinta Yesus, ya masuk Islam. Seperti Donditan dan teman-temannya itu ya. Derek Yesus jadi Muslim. Ini kan ngawur ya, halu semua mereka itu. Dan alasan Bapak ini masuk Islam, tadi di video itu juga dikatakan, karena mengikuti ajaran Yesus, yaitu Tauhid, bukan Tritunggal. Jadi menurut dia, dulu itu ajaran itu sebenarnya sama, agama itu sama, ajarannya mengajarkan Tauhid. Hanya ajaran Nabi Isa itu sudah mengalami improvisasi dan banyak tambahan. Pasti Bapak ini dulu waktu menjadi Kristen nggak pernah ke gereja, nggak pernah belajar tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal itu seringkali disalahpahami ya, orang Kristen punya Allah 3, padahal enggak. Orang Kristen juga percaya kepada Allah yang esa. Allah yang esa memiliki firman yang disebut Yesus, yang nusul menjadi manusia. Kemudian mempunyai roh yang disebut dengan Roh Kudus. Ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi begitu Pak ya. Mengenai Tauhid, saya yakin Bapak ini tidak pernah belajar ilmu kalam. Harusnya beli buku-buku Islam ya. Bagus-bagus buku-buku Islam ya. Saya punya banyak buku-buku Islam. Contohnya ini Tahafut Al-Falasifah, bukunya Imam Al-Ghazali tentang kerancuan filsafat. Kemudian dikritik oleh Ibnu Rushd. Judul bukunya adalah Tahafut At-Tahafut. Nah, apa yang Ibnu Rushd katakan mengenai ilmu kalam? Ibnu Rushd mengatakan bahwa ilmu kalam ini sesat, lebih kafir daripada orang Kristen yang mempercayai Tritunggal. Mari kita membaca buku mengenai kritikan Ibnu Rushd terhadap ilmu kalam. Jadi begini,
Kritiknya terhadap ilmu sifat tidak kurang pedas. Mazhab Asy'ari katanya mengajar bahwa sifat Allah ditambahkan kepada zatnya. Itu membawa serta bahwa Tuhan itu bertubuh karena hanya di dunia terdapat perbedaan antara sifat dan yang disifatkan. Mereka sampai berkata bahwa sifat-sifat Allah berdiri pada diri sendiri, binafsihi. Itu berarti bahwasanya terdapatlah sekian banyak Allah seperti jumlah sifat. Orang Serani, Kristen, Nasrani yang dimaksud, menerima 3 akronim pada Allah selaku pribadi, wujud, hayat, dan ilm yang maha kuasa, berkuasa, berfirman tentang mereka. Kafirlah yang berkata bahwa Allah adalah yang ketiga dari 3. Surah 5 ayat 77. Kaum Serani bermaksud bahwa Tuhan 3 oleh wujud, hayun, dan alim, ada, hidup, dan tahu, serta esa selaku sai. Wahid, satu substansi. Tetapi para mutakalimun Asy'ariyah lebih kafir lagi karena mereka mengandaikan adanya 21 Tuhan. Jadi menurut Ibnu Rushd, ilmu kalam itu lebih kafir daripada orang Kristen karena menjadikan Allah itu 21 Tuhan. Allah dan ditambah 20 sifat-sifatnya tadi itu. Jadi gimana Pak? Pilih 3, yang 1 atau 20? 20 ini 5 ya. 20 itu gini 20. Nah, mengenai improvisasi Alkitab atau tambahan-tambahan di dalam ajaran Kristen, Bapak ini asal tuduh aja ya, nggak ada bukti. Yang diubah yang mana, siapa yang mengubah, kapan, dan di mana, nggak ada buktinya. Cuma ngomong aja, semua orang juga bisa. Bagaimana dengan Quran? Apakah Quran tidak pernah mengalami revisi? Mari kita belajar bersama-sama Pak, dari buku-buku Islam, bukan bukunya orang Kristen. Yang pertama, mari kita belajar dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam buku Ulum Al-Quran jilid yang pertama. Dalam halaman 249, Imam Suyuti mengatakan demikian. Telah dijelaskan di dalam hadis Zaid bahwa ia mengumpulkan Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari kulit-kulit. Dalam riwayat yang lainnya potongan-potongan kulit kering. Dalam riwayat lainnya tulang-tulang. Dalam riwayat yang lain adla. Dan dalam riwayat yang lain papan yang diletakkan di atas punggung unta. Jadi dulu itu zaman Muhammad masih hidup, Quran itu ditulis di pelepah kurma, lempengan batu, kulit binatang, tulang, kemudian papan itu ya, dudukan unta. Nah, kemudian menurut buku ini pula ada perang Yamamah yang menewaskan banyak penghafal Quran. Mari kita baca paragraf selanjutnya. Diriwayatkan pula dalam kitab Maghazi. Kitab Maghazi itu saya punya juga yang ini. Kitab Maghazi Muhammad, bukunya tebal sekali, yang warna ini apa ya, orange ini ya. Ini adalah sejarah peperangan Muhammad. Jadi semua peperangan Muhammad itu dicatat dalam buku itu. Saya ulangi, diriwayatkan pula dalam kitab Maghazi Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab, ia berkata, ketika kaum muslimin mendapat musibah di Yamamah, Abu Bakar terkejut dan khawatir kalau Al-Quran itu hilang dengan gugurnya para hufadz. Maka para sahabat bersemangat untuk mengumpulkan apa-apa yang ada pada mereka, hingga Al-Quran itu dibukukan pada masa Abu Bakar di atas kertas. Karena itu Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi setelah perang Yamamah itu, Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf, dikumpulkan dari penghafal Quran yang masih tersisa dari perang Yamamah tadi itu, dan juga dari pelepah kurma, lempengan batu, kulit kering, kemudian tulang, dan juga papan dudukan unta tadi itu. Nah, setelah Abu Bakar
meninggal, kemudian digantikan Umar. Setelah Umar meninggal, digantikan oleh Utsman. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman? Mari kita membaca di halaman selanjutnya. Sekali lagi ya, ini bukan kata saya, tapi katanya As-Suyuti. Jadi Utsman ini mengirim utusan yang bernama Hudzaifah untuk pergi menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Dalam perjalanannya ia menemukan ada perbedaan qiraah. Ini tercatat juga di halaman 250. Saya bacakan aja ya. Mulai halaman 249. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Hudzaifah ibnul Yaman pernah datang kepada Utsman dan dia adalah orang yang ditugaskan untuk memerangi Ahlus Syam dalam misi penaklukan kota Armenia dan Azerbaijan bersama Ahlul Irak. Kemudian Hudzaifah dikejutkan dengan perbedaan mereka tentang qiraah, cara membaca Al-Quran. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, selamatkan umat sebelum mereka berselisih seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Utsman mengutus seseorang untuk menemui Hafsah agar Hafsah berkenan mengirimkan mushaf yang ada padanya untuk kemudian ditulis atau disalin kembali. Jadi setelah ditemukan adanya perbedaan bacaan atau qiraah di negara-negara yang dikuasai oleh Utsman pada waktu itu, Utsman akhirnya menulis ulang dari mushafnya Hafsah. Jadi diperbanyak dari mushafnya Hafsah menurut bukunya Jalaluddin As-Suyuti. Di paragraf selanjutnya berkata demikian. Utsman berkata kepada 3 penulis yang berasal dari Quraisy, apabila kalian bertiga berselisih dengan Sa'id bin Tsabit dalam masalah penulisan Al-Quran, tulislah ia dengan bahasa Quraisy, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa mereka. Mereka pun melaksanakannya, sehingga ketika mereka telah selesai dalam menulis mushaf asli dalam beberapa mushaf, Utsman mengembalikan lagi mushaf itu kepada Hafsah, kemudian mengirimkan kepada setiap daerah satu mushaf, dan memerintahkan kepada semua sahabat yang memiliki catatan atau mushaf yang lainnya agar dibakar. Jadi setelah Utsman selesai menulis mushaf yang baru dari mushafnya Hafsah, mushaf-mushaf yang lain yang ada di negara kekuasaan yang berbeda qiraah tadi itu dibakar semuanya oleh Utsman. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau hanya adanya perbedaan qiraah, perbedaan bacaan sampai dibakar? Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga ya. Nah, kalau dulu pernah ditulis di dalam pelepah kurma, kulit binatang, tulang kering, kemudian batu, apalagi itu papan dudukan unta, mana sekarang gitu loh ya. Ini kan kita bagaimana cara kita membandingkan mushafnya Utsman dengan mushaf yang lain gitu, yang dulu sebelum Utsman, masanya Abu Bakar atau sebelum Abu Bakar. Kan kalau dibakar semuanya, jadi kita nggak bisa membandingkan gitu, mana yang salah, mana yang benar. Karena yang ada sekarang hanya mushafnya Utsman. Sebenarnya bukan hanya mushaf Utsman ya, ada banyak mushaf yang lainnya. Nah, di dalam buku ini, Taufik Adnan Amal dalam buku Rekonstruksi Sejarah Quran juga dikatakan bahwa mushaf-mushaf yang beda-beda tadi itu dibakar oleh Utsman di halaman 219. Mushaf-mushaf salinan yang ada kemudian dikirim Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kodeks, dibakar habis. Kemudian juga ditulis dalam buku ini, Muhammad Hussein Haikal, Utsman bin Affan. Di sini juga dikatakan bahwa mushaf-mushaf yang lainnya dibakar. Halaman 126,
Sesudah mushaf-mushaf itu dikirimkan ke kota-kota tadi dan khalifah mewajibkan supaya bacaan itu yang dipakai, ia memerintahkan mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan dan dibakar. Jadi kenapa kok dibakar? Bukannya itu firman Allah. Kenapa Utsman berani membakar semua firman Allah tadi itu? Selanjutnya, mari kita melihat bukunya Imam Jalaluddin Suyuti, jilid yang kedua, halaman 196. Di sini dikatakan demikian. Dia berkata, Ibnu Abi Maryam bercerita kepada kami dari Ibnu Lahiyah, dari Abdul Aswad, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, bahwa dia berkata, surat Al-Ahzab itu dibaca pada masa Rasulullah SAW 200 ayat. Ketika Utsman menulis mushaf, dia tidak menulisnya kecuali seperti yang ada sekarang, yaitu 73 ayat. Selanjutnya, dia berkata, Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami dari Al-Mubarak bin Fadalah, dari Asyim bin Abin Nujud, dari Zirin bin Hubaisi, bahwa dia berkata, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, seberapa banyak kamu menghitung surat Al-Ahzab? Aku berkata, 72 ayat atau 73 ayat. Dia berkata, dahulu surat ini sama dengan surat Al-Baqarah, dan dahulu kami membaca ayat rajam di dalamnya. Surat Al-Baqarah sekarang itu ada 286 ayat. Tapi kenapa sekarang surat Al-Ahzab menjadi 73 ayat? Nah, yang menerima wahyu kan Muhammad. Nah, kenapa yang menguranginya justru Utsman? Mushafnya Utsman itu berbeda dengan mushaf yang dulu. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Nah, mengenai ayat rajam itu juga dihilangkan bacaannya, tapi hukumnya tetap dilakukan. Di sini ada dua perbedaan ayat rajam. Yang pertama demikian bunyinya. Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi, Maha Bijaksana. Dia berkata, Abdullah bin Salih bercerita kepada kami dari Lais, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Marwan bin Utsman, dari Abu Umamah bin Sahal, bahwa bibinya berkata, Rasulullah telah membacakan ayat rajam kepada kami. Laki-laki dan perempuan dewasa itu rajamlah keduanya karena kenikmatan yang telah mereka nikmati. Ayat yang kedua lebih pendek, bunyinya berbeda. Nah, dari apa yang saya bacakan dari buku-buku Islam yang bagus-bagus ini tadi itu, bagaimana menurut para mualaf ini ya? Mereka seringkali menuduh Alkitab direvisilah, ditambah-tambahilah, dikarang Paulus dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka belajar tentang sejarah Quran, Quran juga mengalami kodifikasi. Belajar seperti ini baik bagi para mualaf supaya tidak terlalu mengurusi ajaran Kristen, tidak menuduh Kristen terus. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.